selamat datang lagi nih. Kita ketemu di AirPods Ramapati Podcast edisi Pojok UMKM episode ke-11 ya. Seperti biasa di Pojok UMKM ini kita akan bertemu dengan tokoh atau sosok yang merupakan pelaku UMKM Kota Pasuruan. Karena sekali lagi yuk kita dukung produk lokal ya, Kota Pasuruan yang gak kalah kualitasnya dengan yang lain gitu. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan narasumber hebat kita. Kita akan kulik inspirasi dari beliau. Kita akan belajar bersama hari ini. Karena beliau bukan hanya pelaku UMKM tapi sempat mengisi sebagai narasumber pelatihan di beberapa dinas. Coba kita cek benar atau tidak ya. Langsung aja kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu Nur Saidah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik kabarnya Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini di samping saya juga sudah ada ikan bandeng yang gede. Udah di display biar teman-teman tahu kalau Ibu Nur Saidah ini juga merupakan pelaku UMKM olahan bandeng gitu ya Bu ya. Dengan UMKM Barokah. Nah saya senang namanya nih. Artinya ya semoga barokah. Berkah. Oke, gimana ceritanya Bu? Akhirnya memilih untuk mendirikan UMKM olahan bandeng kalau dari jenengan? Kalau itu motivasi dari itu karena saya ingin anak saya bisa sekolah, ingin membantu suami agar anak bisa sekolah di atas saya. Itu awalnya. Awalnya termotivasi. Ya, termotivasi gitu ya. dari situ. Itu saya lakukan karena saya lihat kalau suami saya kayak sendirian itu waktunya anak-anak bayar sekolah kok bingung gitu. Itu awalnya saya melakukan itu. Akhirnya saya pengen ikut bantu gitu ya Bu ya. Akhirnya saya ya coba-coba bikin karena ada yang saya ingin di Pasuruan ini apa yang maksudnya yang diunggulkan, tapi belum ada yang angkat. Akhirnya produk unggul, tapi ternyata belum banyak yang tahu, gitu ya, belum terangkat dengan belum baik. Ada yang ngolah istilahnya, ya cuman hanya dijual dalam keadaan segar gitu saja di pasar, yaitu bandeng jelak. Bandeng jelak itu saya ke Malang, walaupun bukan dari Mbak Jelak, tetap bilangnya bandeng jelak. Itu karena itu akhirnya saya mencoba mengolah bandeng. Itu mulai tahun 2011. 2011 iya. Udah 12 tahun UMKM-nya atau Ibu Nur ini mengolah bandeng segala macam, berjuang dengan usahanya ini 12 tahun, bukan waktu yang singkat gitu maksudnya ya. Alhamdulillah sampai sekarang saya tetap jalan, enggak pernah berhenti. Sampai walaupun hari raya saya tetap selagi saya di rumah saya layani. 12 tahun bukan waktu yang singkat, pasti ada naik turunnya dong. Dan ada kendala gitu nggak? Kalau kendala itu memang bandeng di Pasuruan ini kendalanya itu mungkin karena iklim. Iklim ya. Kalau di luar daerah seperti di Sidoarjo itu makannya itu konsentrat. Jadi bandengnya itu bisa besar-besar. Tiap hari kita pun ke sana cari bandeng ukuran besar itu ada. Kalau di Pasuruan, apalagi kalau sudah namanya bediding, musim pancaroba, bandeng itu kecil-kecil, 2 jari pun diangkat. Karena apa? Biar dibiarkan sampai 6 bulan pun tetap tidak bisa besar. Nah itu kendalanya. Saya kalau benar-benar tidak ada di sini, saya terpaksa beli ke Sidoarjo. Tapi memang beda dengan bandeng jelak. Beda sekali. Samping rasa, tekstur dagingnya, gurihnya, teksturnya itu kalau di sini tuh keset. Kalau di sana itu agak lembek, berlemak. Kalau soal katanya bibirnya merah, itu sama saja, di sana juga merah. Gitu. Bukan masalah. Ada yang bilang begitu ya? Iya, banyak yang bilang ciri-cirinya bandeng jelak bibirnya merah. Enggak, di sana juga merah. Ini kan bisa pakai lipstik. Iya memang merah. Tapi di sana juga merah. Tapi bedanya itu
tekstur dagingnya sama rasanya. Sedep kalau di sini. Makanya kenapa unggul. Iya. Nah jelak, itu gitu ya. saya bikin otak-otak yang diceritani tadi itu. Saya bikin 2, anak-anak suka. Saya jual di bazar sekolah itu. Saya nunggu nanti ada pesanan, nanti kalau saya pesan. Ternyata tidak ada yang pesan. Akhirnya saya coba keliling kantor waktu itu. Masya Allah. Sampai sekarang orang kantor banyak yang kenal saya. Ya? Iya, soalnya saya jualannya ke kantor aja, ke kantor-kantor instansi. Jadi yang kalau misalnya pemirsa juga dengar cerita dari Ibu Nur Saidah tadi, beliau berjuang dari nol ya, menjualnya pun door to door ya, maksudnya langsung ya udah jual dari kantor ke kantor gitu dengan produknya beliau, dari yang awalnya ingin membantu suami, kemudian ingin melihat anak sekolah lebih tinggi begitu ya Bu ya, sampai akhirnya bisa berjalan sampai sekarang nih. Usaha beliau gitu ya. Dan kalau kita ngomongin gambaran produksi ya nih Bu ya, sekarang ini masih jadi kendala itu ya, bandeng yang di Pasuruan, kemudian yang ada di luar kota gitu. Masih jadi kendala utama. Iya, kendalanya itu kalau panas seperti sekarang ini sulit sekali cari bandeng yang agak besar. Jarang sekali. Iya. Tapi kalau untuk pengolahannya sendiri sama aja Bu? Sama saja. Sama aja ya. Kalau ya itu sekarang ini kan kalau bandeng besar nggak ada ya saya nggak cari wis. Soalnya kalau untuk mungkin daerah yang oleh-oleh butuh besar, tapi kalau untuk sehari-hari orang-orang butuh yang kecil, udah saya nggak cari keluar daerah, ke sini saja ya. Aja gitu buat lebih unggul juga, harga juga lebih murah di Pasuruan. Iya. Oke, gitu ya. Kendalanya di situ sih. Tapi mensiasatinya kalau udah kayak gitu, ya itu tadi ya Bu ya, harus keluar kota itu. Iya, itu kalau terpaksa sekali ada pesanan banyak mendadak, pas panas gini tambah banyak yang kering baru saya ke sana, tapi itu udah jarang sekali saya lakukan. Baik. Dan itu ya, kalau Kota Pasuruan punya banyak keunggulan gitu kan dari segi bandeng, pokoknya perikanan gitu. Yang tadi sempat disebutkan sama Ibu Nur kalau bandeng milik Kota Pasuruan nih, milik Pasuruan itu unggul dari segi apapun. Iya. Sayang kalau misalnya dibiarin gitu aja nggak dikenalin gitu. Iya. Memang bener. Kalau mungkin kalau penjualnya nggak tahu, kalau pengolah itu yang tahu bedanya bandeng Pasuruan, bandeng jelak sama bandeng dari luar daerah. Memang beda sekali. Iya betul sih, karena kan yang mengolah ya, jadi tahu bedanya itu apa. Kemudian dari segi rasa, tekstur dan segala macam itu pasti beda gitu ya Bu. Iya. Menarik sekali ngobrol sama Ibu Nur Saidah karena banyak sekali yang bisa kita dapatkan ya, selain dapat bandeng. Karena beliau ceritanya memang perjuangannya luar biasa teman-teman ya. Yang tadi sempat diceritakan kalau beliau ini mengolah semuanya sendiri, kemudian dijual, ya udah dijual sendiri, dibawa ke kantor-kantor gitu. Makanya kenapa banyak yang kenal sama Ibu Nur ini gitu. Kabarnya beliau merupakan dulu itu yang pertama kali mengolah ikan bandeng ini dengan banyak produk akhirnya ya. Tapi kita juga ngobrol lagi, kita pengen tahu langsung dari beliau gitu. Dan bukan hanya ini bandeng presto ya Bu yang jenengan bawa ya? Otak-otak. Ini otak-otak. Iya. Oke. Otak-otak bandeng. Ini otak-otak yang katanya dulu awal tuh disukain sama anak-anak. Iya. Selain otak-otak ini jenengan produksi apa aja sih? Olahan bandeng apa aja? Ada otak-otak bandeng, presto, bandeng asap tanpa duri, pepes bandeng tanpa duri, bandeng bakar madu, dendeng bandeng, terus bandeng crispy.
Bandeng crispy. Iya. Oh, oke. Abon bandeng juga pernah abon bikin, bandeng. semuanya pernah bikin, tapi karena tenaganya kurang, terus saya pilih yang dimana yang banyak orang suka. Oke. Yang paling best seller apa? Otak-otak. Otak-otak Iya. ini ya. Ini otak-otak Iya. sampai sekarang. Otak-otak ini yang kayaknya patut dicoba pemirsa kalau misalnya lihat di sini nih, size-nya gede nih, ya. Ini salah satu yang jadi unggulan dari Bu Nur Saida dengan otak-otak bandeng. Oke. Kemudian kalau dari cerita tadi dengan sempat mengatakan jualnya dari kantor ke kantor gitu ya, Bu ya. Sampai sekarang masihkah atau sudah ada perbedaan nih pemasarannya seperti apa? Pemasarannya saya kalau ke kantor itu tetap saya lakukan, jemput sekarang bola Ibu? tiap hari. Oke. Di samping itu juga melalui online. Mungkin karena saya ini gaptek, saya cuma melalui WA. Dengan orang-orang yang sudah kenal, ya kirim ke Malang, ke Bali. Kota ya? Itu di Bali itu rumah makan. Udah langganan ke jenengan iya. juga. Itu saja. Terus sama oleh-oleh, buat oleh-oleh, istilahnya oleh-oleh dari Sabang sampai Merauke. Iya, gitu ya. Iya, Dan kita pengen tahu yang tadi jenengan sempat bilang kalau jenengan bisa disebut yang pertama nih, gitu kan? Iya. Mengolah bandeng. Kemudian kayaknya menjadi inspirasi untuk UMKM lain gitu bermunculan. Itu gimana ceritanya, Bu? Iya, itu kan ya memang dari tadi sudah saya sebutkan, saya ingin mengangkat produk yang unggul di Pasuruan, tapi belum ada yang ngolah. Ya waktu itu saya lihat-lihat bandeng jelak ini yang terkenal, tapi belum ada yang ngolah. Jadi dijual segar itu aja. Akhirnya saya jual itu, bahkan ada yang orang tambahan dulu, Pak Haji siapa, saya lupa. Ini ke orang Kidulan kok ngarep bandeng. Akhirnya saya dari Dinas Perikanan mengajak saya untuk memberikan pelatihan di dinas. Di dinas. Setelah itu dinas Disnaker itu ada program kelurahan produktif waktu itu. Saya disuruh memberikan pelatihan di Kelurahan Bakalan, Kelurahan Sekar Gadung, Kelurahan Petaunan, Kelurahan Mandaran, Kelurahan Pojentrek. Di Kota Pasuruan waktu itu. Jadi memang karena waktu itu Ibu Nur Saida ini sudah terkenal ya dengan olahan bandengnya, sampai akhirnya ya sudah diajak untuk memberikan pelatihan begitu ya, menjadi narasumber di pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas-dinas di Kota Pasuruan gitu ya. Oke, nah balik lagi ke UMKM atau olahan bandeng milik jenengan nih. Kita pengen tahu awal mula modal yang diperlukan dulu tahun 2011 itu berapa sih, Bu? Waktu itu tahun 2011 itu modal belanja ya, sisa belanja itu 65.000. Masih ingat sisa belanjanya 65.000 rupiah, dan itu langsung dijadikan modal gitu ya. Oke, langsung bikin otak-otak gitu ya waktu itu ya. Waktu itu saya belanja harganya 1 kilo 7.000 insya Allah. Saya ingat karena itu gitu. Perjalanan hidup saya yang berkesan buat saya. 7.000, saya beli 3 kilo 21.000. Dapatnya juga sekitar 21 ekor. Itu saya olah. Saya jadikan otak-otak, saya jual besoknya saya bikin lagi tapi enggak jualan. Jadi sekarang bikin, besok jualan, sekarang bikin, besok jualan. Oh gitu. Ada satu hari produksi, besoknya jualan. Gitu tenaga kerjanya kan masih pemula. Lama-lama saya karena kewalahan laris, saya ambil tenaga kerja. Oh gitu. Alhamdulillah ya. Akhirnya bisa membuka lapangan pekerjaan juga loh dari Ibu Nur sendiri. Dan dari modal yang 65.000 rupiah aja, berapa nih penghasilan per bulan sekarang rata-rata nih, Bu? Sekarang rata-rata ya 3-5 jutaan. 3-5 juta, alhamdulillah. Sekarang sudah sepi itu, nggak seperti dulu. Apalagi dulu ya, pas lagi alhamdulillah. Gitu, Masya Allah. Tapi alhamdulillah juga masih bertahan dan insya Allah terus bertahan. Sampai sekarang saya nggak pernah
berhenti atau nunggu kalau musim jualan, kalau enggak berhenti dulu gitu enggak. Saya tetap konsisten dari awal sampai sekarang. Oke, dari awal sampai sekarang ya. Baik. Dan kita pengen tahu juga nih pelatihan-pelatihan yang pernah jenengan ikuti atau mungkin pameran yang pernah jenengan ikuti yang paling berkesan dulu deh. Kita pengen tahu. Yang mana nih? Kalau yang paling berkesan itu banyak gitu. Ada yang paling berkesan itu di Festival Bandeng Jelak di Jalan Pahlawan sini. Iya, di Jalan Pahlawan sini. Terus ada lagi cerita namanya di GOR itu pernah ada pameran juga. Saya sudah masak macam-macam banyak, ternyata tidak ada tempat buat saya karena itu untuk display. Hanya display gitu. Bukan untuk berjualan. Karena sudah sampai sana ada tempat yang kosong itu saya tempati. Alhamdulillah sebentar saja sudah habis waktu itu. Masya Allah. Gitu ya. Terus ada lagi juga gitu di Pasar Pesisir. Nggak tahu, nggak ada pemberitahuan kalau libur. Padahal saya sudah masak. Sampai di sana nggak ada yang jualan. Ya Allah, saya bawa pulang. Gitu. Itu yang ingat naik turunnya di UMKM itu yang kesan yang saya, akhirnya sekarang kalau diingat lagi, wah perjuangannya kayak begini loh, gitu ya. Perjuangannya nggak main-main gitu kan. Oke. Dan ngomongin soal keuangan juga nih, kita beralih ke memanage keuangannya seperti apa sih Bu? Saya memang harus menyimpan beberapa dari hasil saya tiap hari itu harus saya simpan. Di samping saya hitung, saya membuat berapa kilo bandeng, jadi berapa, itu memang saya hitung. Terus kalau saat hari ini saya nggak jualan semua, mau bikin 10 kilo nggak dijual 10 kilo semua, nanti besoknya lagi gitu. Kalau nggak ada bandeng itu yang saya ngolah. Iya, itu kan tiap hari. Akhirnya itu harus ada simpanan memang. Jadi kalau ada pesanan banyak, itu saya nggak bingung cari modal. Ya simpanan itu yang saya buat. Terus kalau pesanannya waktunya agak lama, itu saya juga bisa nyelengi bandengnya. Gitu. Nyelengi caranya seperti itu dulu Ibu Nur ya. Dan satu lagi yang tadi Ibu Nur juga sempat cerita kalau beliau ini menghindari pinjaman modal yang sekarang lagi rame banget gitu katanya ya. Dan beliau sebisa mungkin untuk konsisten tetap berjualan gitu, nggak musiman gitu ya Bu. Oke. Ini semoga bisa jadi pelajaran buat kita ya teman-teman, terutama buat pemirsa yang sekarang ini barangkali lagi pengen bangun UMKM juga, lagi pengen berusaha dari nol juga seperti Ibu Nursaida. Sebentar. Kalau ingin, sekarang ini banyak dari dinas-dinas itu, terutama dinas sosial itu, kalau kita bikin kelompok itu bisa ke dinas sosial. Tapi yang dari warga yang kurang mampu, kelompok usaha bersama itu. Kelompok usaha bersama. Saya juga punya kelompok usaha bersama. Dari dinas sosial ya. Baik. Sesi yang juga ditunggu karena kita akan cari tahu bagaimana rasanya olahan bandeng milik Ibu Nur ini yang katanya best seller itu adalah otak-otak, dan alhamdulillah Lia kebagian nih ya. Otak-otak bandeng dari Ibu Nur ya. Ini boleh saya cicipi ya Bu ya? Monggo. Sambil kita dengerin Ibu Nur juga cerita yang katanya proses otak-otak bandeng ini paling lama dibandingkan dengan produk lainnya, benar Bu? Jadi boleh diceritakan dulu nih gimana produksi otak-otaknya ini. Otak-otak bandeng ini memang saya bilang itu prosesnya panjang dan lama. Karena dari datang ikan kita size,
yang ukuran untuk otak-otak, untuk presto, beda-beda ya? iya. Oke. Setelah itu Ya. dicuci, setelah dicuci disisii, dipisahkan kulit, setelah dipisahkan kita ambil juga insang sama isi perut. Oke. Setelah itu Pembersihan dicuci ya. bersih, dicuci bersih, baru istilahnya dipijet-pijet. Kalau dipukul-pukul kasihan saya, sakit. Dipijet aja ya? Jadi pijet-pijet, Itu buat? baru untuk mengeluarkan itu dagingnya. Kalau gitu. gampangnya itu gitu, gampang dikeluarkan, terus dipotong, dipisahkan antara daging, tulang dan kulit. Oke. Setelah berpisah tulang dan daging, dagingnya itu baru kita giling. Kulitnya itu dibalik lagi, bading digiling, dikasih bumbu, dicampur dengan es batu juga. Setelah itu dimasukkan ke plastik, baru dimasukkan lagi ke kulitnya lagi. Ya? Setelah itu dikukus. Setelah dikukus, baru digoreng dan siap saji seperti ini. Lama kan? Lama. Prosesnya panjang dan lama. Beli aja, nyicipi aja nih, punya ya Ibu Nur nih ya. Masya Allah. Ini yang paling. Ini sudah 2 kali saya sertifikat halal itu sudah 2 kali. Oke. Jadi sudah berapa? 5 tahun. Udah mengantongi ya. 3 kali lah. 15 jalan ketiga ini. 5 tahun. Ini yang sekali ya. Ini yang ke-12, jadi yang ketiga saya halal. Oke, Bu, saya izin Monggo, ya. monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sudah saya labkan. Di labnya itu sesuai dengan standar nasional Indonesia SNI. Tapi saya belum ikut ke Artinya yang SNI. disebut SNI itu kata Bu Nur Saidah itu semua gizi yang ada di Bandeng ini yang udah diolah itu memang bagus gitu ya, Iya, Bu, ya? sesuai kalsiumnya, zat arangnya. Betul. Itu. Ibu cerita aja, saya ngabisin ini Iya. ya. Monggo. Enggak, tapi memang dagingnya kerasa sekali bumbunya. Pertama kali makan itu langsung kerasa bumbunya. Iya. Saya Rempahnya enggak kerasa sih. punya saya ini enggak pedes. Ada sambelnya sebenarnya, tapi ini pas enggak bawa. Jadi banyak dulu itu ibu-ibu muda itu yang punya anak kecil-kecil itu suka bandeng saya. Anak-anaknya itu enggak, karena enggak ada tulangnya, enggak pedes juga. Gampang Jadi, buat iya. ini sih memang. Buat makannya anak, Anak-anak. nyiapin anak tuh nggak perlu Iya. ambilin durinya segala macam. Iya, Ini atau udah orang tua itu cocok. dagingnya sudah berbumbu, jadi Iya. memang gampang untuk makannya. Tapi beneran Bu, ini bumbunya langsung kerasa loh. Pas sekali gigit itu langsung kerasa. Iya. Alhamdulillah, terima kasih. Pantesan ya jadi best seller ya. Prosesnya panjang, kemudian rasanya enak. Dan kita pengen tahu harganya berapa nih Bu? Yang ini 20.000. 20.000? Iya. Segede ini? Iya. Walah, terjangkau bener. 20.000 rupiah Iya. aja. Dan produk-produk lain apa nih? Presto. Mm-mm. Presto. Berapa kalau presto? Kalau presto itu lihat ukurannya. Kalau ya ada yang 4.000 juga ada, kecil, bandeng yang kecil-kecil itu 4.000 sudah saya goreng. Jadi bisa pesan langsung Iya, matang gitu bisa. ya. Oke. Selain presto, selain kotak-kotak bandeng apa lagi nih Bu? Saat ini saya cuman buat 2 itu aja. Oke. Kalau asap tanpa duri itu nunggu kalau saya dapat bandeng besar-besar. Oh iya. Kalau nggak besar itu kalau dicabut ngimpes kecil jadinya. gitu Bumbu ya. yang 1 kilo isi 2, isi 1 itu. Baru saya cabut, saya asap. Oke, dengan kemasannya udah cantik loh ya, ada kotaknya begini, packagingnya Iya, gitu. karena Ada informasi nilai gizinya. Iya. Nah, ini yang menarik juga. Jadi teman-teman tuh bisa melihat langsung berapa nilai gizinya. Ini udah dicantumkan dengan baik. Ada PIRT-nya juga sudah ada. Jadi memang sudah benar-benar layak konsumsi nih ya, otak-otak bandeng milik Ibu Nur Saidah. Nih harus cobain karena tadi Lia pertama kali makan bumbunya udah langsung kerasa sih. Wah, pantesan jadi bestseller ya Bu ya. Sekali lagi, dan harganya juga sangat terjangkau. Di 1 ekor ini yang gede ini
Cuma Rp20.000 aja ya, Iya, Bu? yang kecil ada. Yang kecil oh ada. Iya. Oh, jadi memang tergantung size-nya Iya, ya iya. harganya ya. Oke. Dan ini bisa langsung dibeli hari itu juga atau nunggu pesan dulu nih, Bu? Hari itu juga insya Allah ada. Setiap hari ready Iya. insya Allah ya. Kalau nasi kotak juga ada ikan bandeng. Wah, ini teman-teman boleh Iya. makanya simak obrolan kita sampai akhir karena nanti di akhir kita bisa cari tahu teman-teman yang pengen pesen di mana. Langsung datang ke rumahnya Ibu Nur Saidah atau langsung WhatsApp juga boleh. Yang menarik juga adalah Ibu Nur tadi sempat cerita di balik kesuksesan usaha yang beliau sedang jalankan sekarang ada nggak terlepas dari peran banyak di situ yang dilakukan oleh Bapak ya Bu ya. Iya. Almarhum yang dari awal merintisnya itu memang bareng-bareng nih dari tahun 2011 sampai 2023 ini. Bapak meninggal di bulan Mei kemarin gitu. Iya. Ya itu berduka cita sebelumnya ya Bu ya. Terima kasih. Karena memang nggak bisa dong melepaskan sosok Bapak dengan UMKM yang sedang berjalan ini karena membangunnya pun juga bersama gitu. Bu Nur tadi sempat cerita juga kalau dulu tuh produksi semangat aja gitu. Istilahnya kalau baterai ya 100% gitu. Tapi sekarang ketika menjalankan sendirian kerasa ada yang hilang gitu ya Bu ya. Iya. Baik, dan di sesi yang terakhir ini kita pengen tahu dulu ini teman-teman yang bisa memesan produk dari jenengan bisa menghubungi di mana? Bisa menghubungi WA saya dengan nomor 082 142 142 307 217 yang beralamatkan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Gang 11 nomor 20 atau Gang Makam Purut 2. Oke, di situ ya. Sekali lagi ini saya bantu untuk pengulangan nomor yang bisa teman-teman hubungi untuk pemesanan bisa di 082 142 307 217. Ini alamatnya ada di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 20 atau Gang Makam Purut 2 ya. Ini langsung aja pesan di situ. Insya Allah setiap hari ready nih ya Bu ya. Iya, insya Allah. Oke, dan ini juga informasi kalau ada resellernya dari Ibu Nur juga dari Malang ya Bu? Iya. Jadi setiap harinya gitu? Iya, enggak 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Iya, terus ada juga yang dari pabrik rokok Sampurna Pandaan itu cateringnya itu berlangganan saya. Oke, jadi memang patut dicoba. Ini karena banyak sekali nih yang pesen ke Ibu Nur pengen tahu, apalagi Ibu Nur juga disebut sebagai yang pertama mengolah bandeng ini ya di Kota Pasuruan gitu. Dan kita boleh tahu ada harapan apa nih ke depan? Harapan saya untuk UMKM ya Pasuruan, terutama bandeng, tetap konsisten, jangan nunggu kalau ada pesanan atau kalau lagi musim. Ayo kita ciptakan pasar, kita dengan tekun berkarya, berproduksi, insya Allah ada jalan untuk membuat kita terus berjalan, mencari pasar, insya Allah ada. Insya Allah ada jalan ya. Konsisten, jangan menyerah untuk menciptakan pasar, mencari pasar gitu. Pesan dari Ibu Nur ya. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan, pengen menyapa siapa gitu yang selama ini sudah mendukung jenengan? Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan atau ibu-ibu dan bapak kepala dinas yang ada di Dinas Perikanan yang selama ini selalu membantu saya baik dengan pelatihan-pelatihan dan bantuan-bantuan yang sudah saya terima juga dari dinas-dinas lain, Dinas Koperasi dan UMKM, Disperindak, Disnaker, Dinas Kesehatan juga. Saya ucapkan terima kasih. Dan untuk suami saya almarhum, saya ucapkan terima kasih yang sudah
menemani saya selama ini. Terima kasih juga untuk Mbak Lia. Iya, sama-sama ya Bu ya. Terima kasih banyak sudah mampir ke Ramapati ngobrol juga. Dari ceritanya Ibu Nur Saini ini bukan hanya ngomongin soal UMKM ya, tapi kalau mendengar cerita dari Ibu Nur tadi, beliau merupakan sosok yang pekerja keras, merintis dari nol, bahkan menjualnya dari kantor ke kantor, kemudian menciptakan pasar. Jadi nggak nunggu ada pasar atau musiman gitu, enggak, tapi beliau konsisten dengan apa yang dijalankannya sampai akhirnya berhasil. Sekarang bertahan, insya Allah ke depan juga lebih maju ya Bu ya. Amin. Terima kasih. Baik, ini waktunya saya Lia Hidayah juga harus undur diri dari Pojok UMKM ya di Ramapati Podcast. Insya Allah kita akan bertemu dengan episode berikutnya dengan UMKM lain, pelaku UMKM di Kota Pasuruan. Saya Lia Hidayah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.